pertemuan pertama kali itu kita selingi ya perkenalan gitu ya. Jadi mungkin ada yang kenal dengan nama saya. Ya. Nama saya itu Jati Bathara. Tapi saya ingin sebetulnya adik-adik perkenalan satu persatu gitu ya. Tetapi kalau satu persatu biasanya kalau di kelas langsung ya, kuliah langsung itu lebih enak ya. Tapi kalau di daring itu ya kita sedikit kesulitan waktu gitu ya. Tapi saya lihat ada beberapa mahasiswa dari luar ini ya, katanya Mas Afif, Eka, dari mana Mas? Oh dari jurusan UB. Ya emang kuliahnya itu tidak pernah ketemu, jadi lihat orangnya ini mahasiswa bukan apa mahasiswa S2 apa S3 gitu. Ya ini jangan-jangan nanti apa namanya 4 tahun itu daring terus langsung lulus gitu ya, nggak ngerti orangnya seperti apa, kita nggak ngerti. Nah, tapi tidak apa-apa ya, memang keadaan yang selalu mengiringi kita selama 2 tahun yang lalu ya ini, atau setahun yang lalu. Ya, menurut informasi ini dari jurusan bahwa ada mahasiswa yang dari luar UB. Nah ini siapa ini yang kira-kira yang mewakili dari luar UB? Dari Unsud atau dari UNS? Belum ya, belum kelihatan ya. Permisi Bapak. Oh ya. Unsud tadi sudah berpamitan kalau tidak jadi mengambil mata kuliah etnografi 2 mahasiswa. Oh, jadi tidak jadi mengambil etnografi. Tidak apa-apa ya. Memang apa ya, mungkin terkendala oleh sesuatu aturan atau apa itu ya. Sebetulnya untuk kuliah bebas ya, yang kebaca kuliah bebas itu dari mana-mana pun boleh untuk mengambil mata kuliah dari luar, mungkin dari UB barangkali kalau ada mahasiswa yang ingin mengambil ke ITB atau ke IPB atau ke UGM, ke UNER juga diperbolehkan gitu ya. Ya ini berkaitan dengan kuliah merdeka atau merdeka belajar gitu ya, yang ya kita ketahui gitu ya. Ini informasi dari jurusan, tetapi kalau memang tidak ada ya mungkin kita kuliah biasa. Untuk materi hari ini sebetulnya sudah saya kirim gitu ya, dari Mbak siapa tadi ya, saya kirim sebagai pendahuluan gitu ya. Tapi saya ingin apa namanya jadwalnya itu nanti mungkin saya kirim juga lewat Mbak siapa ini, Elvira atau Elsa, Mbak Elsa ya, nanti akan saya kirim jadwalnya. Nah di jadwal itu kuliah yang pertama ini kami ya, saya artinya ya tentang pendahuluan lah gitu. Pendahuluan itu ya perkenalan gitu ya, seperti Mbak Rajeng ini saya kan nggak kenal juga.
Kalau di foto ada, tapi kita orangnya kan nggak pernah lihat. Ya, ya Mbak ya. Kemudian Diva, nah ini Rika, ini kita juga nggak tahu ya. Tentunya kepingin juga untuk langsung berkenalan gitu ya. Supaya kalau dekat, ya dekat itu kan akan dekat di hati gitu ya. Yang pertama itu kuliah pertama tentang pendahuluan, tentang etnobotani. Nah ini kemudian tata tertib, kemudian kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan itu nanti ya jadwal ini sebagai kontrak perkuliahan gitu ya. Itu untuk yang hari ini ya kita cerita-cerita tentang etnobotani. Nah, nanti dosen yang mengampu itu ada Bu Rodiati dengan Prof. Lukman Hakim. Itu ada 3 orang ya. Mungkin untuk kuliah 5 kali itu kami, kemudian selanjutnya Ibu Rodiati, kemudian yang terakhir itu Prof. Lukman Hakim. Itu rencana jadwal yang akan kita berikan. Tetapi toh nanti ada beberapa perubahan ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah ada jadwalnya dulu, kemudian nanti kita share ke adik-adik. Nah, sebetulnya etnobotani ya, etnobotani itu sebetulnya bagian ya. Nanti kalau sudah S2 ada namanya etnobiologi. Ini etnobiologi tropis, tapi untuk mahasiswa S1 itu diberikan etnobotani. Nah, etnobotani itu sebetulnya bagian dari etnobiologi. Nah, etnobiologi itu apa sih? Ya, etnis itu masyarakat gitu ya. Kalau biologi ya banyak sekali. Ya. Jadi etnis itu masyarakat, kalau biologi itu ya menyeluruh gitu ya. Nah ini pembagiannya kalau di etnobiologi itu ada namanya etnobotani. Nah ini salah satunya. Kemudian ada etnosologi, ada etnoekologi. Nah ada namanya klasifikasi tradisional, klasifikasi oleh masyarakat sendiri. Ada. Kalau kita tahu bahwa klasifikasi yang internasional itu biasa kita gunakan ya. Misalnya ada familia, ada jenis, ada varietas, itu tingkatan-tingkatan internasional gitu ya. Tapi kalau klasifikasi tradisional itu adalah klasifikasi yang didasarkan oleh masyarakat. Contohnya misalnya daun. Nah, daun itu kan leaf atau apa namanya ilmiahnya kan daun gitu ya. Tapi masyarakat tradisional ada yang mengatakan kalau daun dan pisang misalkan ya, dan pisang itu kalau yang kering itu namanya paras. Nah, itu kan nama-nama tradisional gitu ya, paras. Kemudian batangnya namanya bonggol. Kemudian bunganya yang sering kita masak itu namanya apa namanya ontong ya, ontong. Nah ini klasifikasi tradisional oleh masyarakat. Tapi kalau internasional kan kalau bunga kan flower atau bunga majemuk atau bunga tunggal dan sebagainya. Ini adalah klasifikasi tradisional dan klasifikasi internasional. Mengapa kok saya kaitkan dengan identifikasi? Kenapa? Karena
bahan dasarnya di dalam etnobotani itu ya tumbuhan, ya. Jenis-jenis tumbuhan itu yang sebagai dasar. Ya. Tidak mungkin loh kita melakukan sebuah penelitian atau riset etnobotani tumbuhannya nggak ngerti yang lucu. Oleh sebab itu apa namanya ilmu taksonomi yang dulu pernah didapat, yaitu ada morfologi punya Pak Gimbong, itu juga penting untuk mendukung daripada kuliah etnobotani. Karena nanti di dalam sebuah penelitian itu apa yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan masyarakat. Makanya etnobotani itu adalah sebuah ilmu yang pelajari tentang hubungan antara manusia dengan tumbuhan di lingkungannya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang tumbuhan, ya tentunya buku-buku punya Pak Gimbong itu sangat bisa membantu gitu ya, morfologi, taksonomi, kemudian tidak hanya itu, buku-buku yang lain pun bisa digunakan. Buku flora, mungkin buku flora Ojava itu di kampus itu banyak sekali. Buku flora Malaysiana itu juga buku-bukunya banyak. Buku-buku yang lain, buku-buku yang atau jenis-jenis yang bisa diakses lewat internet boleh juga, gitu ya. Atau pakai planet, atau lah itu tentang identifikasi. Saya kira adik-adik sudah mengambil teknik identifikasi maupun taksonomi, biosistematik, itulah sangat mendukung daripada kegiatan etnobotani. Nah, di samping ada etnobotani, ada etnosologi, ada etnoekologi, ada klasifikasi tradisional, ada juga fitokimia tradisional. Boleh. Nanti misalkan adik-adik tertarik pada fitokimia tradisional. Itu adalah zat-zat yang terkandung di dalam daun, apakah di dalam bunga, atau di dalam risomnya, atau di dalam batangnya, atau di dalam kulit tumbuhannya. Ini adalah berkaitan dengan fitokimia tradisional, tetapi nanti fitokimia tradisional pun itu harus ada ilmiahnya, gitu ya. Nah, ilmiahnya mungkin bisa dikaji lewat literatur atau dikaji lewat penelitian fitokimia yang ada di biokimia. Itu sangat mendukung. Nah, pernah mahasiswa kami itu yang penelitian tentang jonggol. Ada yang kenal dengan jonggol? Tanaman jonggol, ngerti ya? Gimana Mas Abian ini? Sudah pernah makan jonggol belum? Junggul? Aduh, kayaknya belum deh, Pak. Belum ya? Wah, ini dicoba. Ini asing nih saya. Tadi tahun 2 tahun yang lalu itu ada mahasiswa yang ngambil tentang etnobotani jonggol. Cuma satu tanaman bisa untuk penelitian S1 etnobotani. Ya, ini kan enak. Satu tanaman saja sudah cukup untuk penelitian. Bisa juga adik-adik melakukan penelitian misalnya etnobotani tanaman obat di sebuah desa boleh, atau di sebuah hutan boleh. Nah, ini tergantung daripada minat dalam penelitian etnobotani. Nah, kemudian ada namanya pertanian tradisional. Nah, pengetahuan pertanian tradisional itu juga menarik untuk dikaji dalam etnobotani ini, karena kan mungkin ada tanaman-tanaman yang bermanfaat
di dalam kehidupan mereka. Ini berkaitan dengan pertanian tradisional. Kemudian palebotani, ya ini berkaitan dengan masa lalu. Ini beberapa. Nah, di dalam nah, menurut menurut sejarahnya, lah ini sejarahnya itu ada yang sudah memulai penelitian tentang etnobotani, yaitu Hans Berger. Nah, ini tahun 1895. Ini sudah melakukan, jadi sudah lama sekali ilmu pengetahuan ini. 1895 itu sudah diteliti oleh Hans Berger. Nah, ini sudah cukup lama. Jadi kalau sekarang itu baru mengambil etnobotani, ya kita turunannya saja. Turunan. Nah, etnobotani itu kalau tadi berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan tumbuhan di lingkungannya, apapun kegunaannya. Nanti bisa melakukan penelitian atau kajian etnoritual, bisa juga etnoritual masyarakat suku Tengger atau masyarakat suku Baduy. Kalau yang dekat Jakarta kan dekat suku Baduy, ya ini etnobotaninya seperti apa gitu ya. Artinya pengetahuan etnobotaninya seperti apa, ini bisa diungkap oleh adik-adik sekalian. Nah, kemudian yang penting juga bahwa kajian daripada etnobotani itu merupakan interdisipliner. Apa artinya interdisipliner? Itu kan pengetahuan taksonomi masuk ya. Kemudian pengetahuan masyarakat itu juga masuk. Artinya pengetahuan masyarakat itu sering dikatakan sebagai emik. Jadi pengetahuan masyarakat diungkap. Sebetulnya intinya itu bahwa etnobotani itu intinya bukan di taksonominya sebetulnya. Tapi taksonomi itu sebagai dasar. Jadi taksonomi sebagai dasar di dalam kita mempelajari etno. Tapi yang utama adalah pengetahuannya. Jadi pengetahuan masyarakat itulah yang harus diungkap. Misalnya pengetahuan masyarakatnya, mengapa kok masyarakat tradisional itu mengobati pakai apa ya? Misalnya pakai air kelapa itu ya, air kelapa hijau itu dari dulu sudah ada, mengapa kok itu. Kemudian kalau kita kena arang misalkan, itu kan dia ngambil dedaunan kemudian ditempelkan atau dikunyah. Nah, ini mengapa kok kita masih menggunakan obat jamu-jamu tradisional seperti jamu gendong. Nah, ini Mbak Esti kan sebenarnya jamu gendong ini. Ya, ini kan masyarakat dari zaman dulu kan sudah menggunakan itu. Ya, misalnya temulawak atau itu yang bisa digunakan oleh masyarakat kita ya, jamu gendong ini. Mungkin kalau yang Mas Afif ini obat kuat ini mungkin nanti ini kalau di mana-mana di Kalimantan terkenal dengan rasa bumbunya. Ini kan obat-obat tradisional gitu ya. Ini juga pengetahuan yang harus diungkap oleh kita gitu ya. Ya, jadi pengetahuan etnobotani itu
secara holistik atau secara interdisipliner gitu ya. Ada antropologinya, ada taksonominya, ada teknologinya. Kan untuk membuat sesuatu itu kan dengan teknologi. Tidak tahu mungkin diperas atau dideplok atau digoreng atau dikunyah, itu kan teknologi tradisional. Ya, ini berkaitan dengan itu, berkaitan teknologi, berkaitan dengan pengetahuan tradisional, berkaitan dengan taksonomi, berkaitan dengan morfologi. Ya, morfologi nanti ini beberapa mahasiswa itu gini Pak, saya mau melakukan penelitian tentang jamu, tapi kok dukunnya itu mengambilnya jumlah daun. Ini jumlah daunnya misalnya 10 dan pertama, kemudian jenis yang lain daunnya 20. Kok harus dihitung seperti itu? Nah, ini kan pengetahuan tradisional, pengetahuan. Kalau kita ya kita gerami secara ilmiah, kita menggunakan alat ya untuk ditimbang gitu ya. Tetapi masyarakat tradisional kadang-kadang tidak menggunakan itu, menggunakan jumlah daun, menggunakan jumlah bunga, menggunakan jumlah risum atau genggaman juga bisa. Ada masyarakat yang melakukan penimbangan itu dengan genggam lah. Saya pernah tanya, Mas, kalau digenggam itu kalau orangnya gede, genggamannya gede gitu ya. Kalau orang yang kecil, genggamannya kecil lah. Itu kalau bisa, itu diilmiahkan satu genggam itu oleh Mbah Dukun tadi ada berapa gram atau berapa kilo gitu ya. Nah ini yang berkaitan dengan teknologi lokal gitu ya. Jadi ada teknologinya lokal, ada kimianya. Mungkin masyarakat tidak mengetahui ya di dalamnya itu ada apanya, ada itu kimianya apa itu ya nggak ngerti. Yang penting adalah ilmu dari turun temurun. Dari turun temurun ini kita mengikuti aja gitu ya. Nah inilah pengetahuan tradisional yang diungkap di dalam sebuah penelitian etnobotani. Nah, apakah di Indonesia itu juga sudah di Bogor itu ada namanya herbarium etnobotani. Herbarium etnobotani atau laboratorium etnobotani itu ada. Nah ini yang di Bogor itu masih ada gitu ya. Kemudian adik-adik juga untuk etnobotani itu berkaitan dengan budaya, dengan budaya masyarakat yang lalu. Nah inilah mungkin kalau di beberapa buku itu naskah-naskah kuno itu sudah mengungkap juga tentang etnobotani atau pemanfaatan dari tumbuhan. Seperti keratonan ya, biasanya keraton Solo, keraton Jogja, atau mungkin keraton yang ada di luar Jawa atau itu sudah menggunakan jenis-jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan juga. Nah, ada juga yang terkenal dengan serat centini misalnya. Nah, ini sedikit gambaran ya tentang etnobotani. Nah,
Nah, sekarang saya ingin bertanya ini. Di dalam kuliah pertama yang sudah tak kirim, itu ada namanya identifikasi tumbuhan. Nah, ini yang. Nah, nanti untuk identifikasi tumbuhan kan adik-adik sudah pernah melakukan ya, melakukan identifikasi. Nah, ini yang penting juga digunakan di dalam penelitian. Tapi nanti bisa dibaca sendiri ya tentang determinasi itu seperti apa. Ini sebetulnya buku yang rencana saya terbitkan gitu ya, tapi saya munculkan dulu. Nah, di dalam identifikasi itu juga tidak kalah pentingnya ada warna, bau, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan sensorial gitu ya. Nah, tentunya masyarakat etno itu pun menggunakan ini daunnya, baunya seperti apa sih? Nah, misalnya mengapa kok daun simbukan? Ada yang kenal dengan daun simbukan, Mbak Putri? Tahu nggak daun simbukan? Bisa tahu? Mungkin Mas Kadek mungkin tahu ini daun simbukan. Daun simbukan itu daun yang biasanya digunakan untuk obat juga. Kemudian bisa dijadikan botok makanan. Ini sebetulnya kalau kita bau ya baunya seperti entut gitu ya. Ini baunya seperti entut. Tapi itu untuk obat obat supaya cepat keluar gitu ya. Nah, entutnya keluar gitu ya. ini daun simbukan ya. Seperti itulah. Dalam identifikasi pun ini penting juga, masyarakat tradisional juga. Nah, berkaitan dengan penelitian ini ya, tadi budaya juga penting. Budaya itu berkaitan dengan kepercayaan ya. Kepercayaan, misalnya orang Bali yang ada ngaben. Nah, ini sebuah kepercayaan juga. Nah, di dalam ngaben itu pun menggunakan keanekaragaman tumbuhan. Nah, itu pun setiap jenis itu punya makna. Nah, ini makna daripada organ. Jadi mungkin nanti tidak harus jenis tumbuhan kelapa itu semua digunakan, kan tidak. Nah, ada lagi yang misalnya kalau melahirkan itu kan kelapa, harus ada kelapa itu bagi namanya. Kemudian di ngaben itu bunga-bunga, daun-daun yang digunakan tiap jenis ya. Kemudian kalau di Tengger itu ada namanya ngaben juga. Ada yang pernah melihat entas-entas? Jadi entas-entas itu sebuah budaya Tengger, penghormatan pada kematian. Nah, ini kemarin ini mah dari universitas swasta itu saya, Pak, saya mau pelajari tentang entas-entas. Nah, ini dia menggunakan apa saja daunnya, kemudian ayamnya, kemudian kambingnya, sapinya, kemudian
ritualnya seperti apa gitu. Itu kemarin malah dari swasta ini yang ke saya untuk melakukan penelitian ini, yaitu pemanfaatan berkaitan dengan budaya juga gitu ya, ya masalah. Mungkin di mahasiswa itu ada beberapa yang penelitiannya itu di sumber di sumber yang sumber keramat. Nah ini ada kemarin, tahun kemarin udah lulus ini, di sumber panggung itu ada gerombolan sumber yang disakralkan oleh masyarakat. Itu kemarin ada yang pelajari itu ya, monggo ya, berkaitan dengan etno. Kemudian ini ada mahasiswa yang tidak tahu sekarang muncul apa tidak ini, Mas apa ini yang dia pergi ke Sumberawan. Pak, saya tertarik pada Sumberawan. Sumberawan itu sisa-sisa kerajaan Singosari. Itu ada di wilayah Singosari atau Karangploso itu ya, saya akan lupa. Dia ingin pelajari tentang keanekaragaman tumbuhan yang ada di Sumberawan, ya monggo. Cuma untuk PKL-nya itu agak kemarin itu sulit untuk minta, karena Sumberawan itu ada di bawah Mojokerto katanya gitu, sehingga perizinannya agak kesulitan untuk PKL gitu. Tapi kalau penelitian mungkin nanti bisa gitu ya, semoga gitu ya. Ini berkaitan dengan budaya, jadi etnobotani itu juga berkaitan budaya, berkaitan dengan ilmu taksonomi, ilmu morfologi, ilmu ekologi dan sebagainya. Ini sangat interdisipliner. Mungkin ada pertanyaan dari kita, santai saja, ini pendahuluan ya untuk membuka ilmu yang cukup interdisipliner, ilmu yang bebas gitu ya. Sanggap itu ilmu bebas ini. Mau penelitian tentang makanan tradisional boleh. Jadi kita mempelajari makanan-makanan tradisional itu ya, itu boleh. Mempelajari ritual boleh, mempelajari perkawinan boleh, atau kematian, atau tempat-tempat sakral. Ini Mas Purnomo itu baru mempelajari tempat sakral. Ini S3-nya itu mempelajari sumber air sakral. Nah, ini ya tidak apa-apa. Kita bebas saja karena ilmu itu kan tidak terbatas. Ilmu itu sangat luas dan tidak terbatas. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Saya nggak ada sih, Pak. Tunggu dulu. Tapi tadi kan Bapak udah kayak membahas banyak ini ya, cuma baru itu ya. Saya dari sekarang masih di UB juga, saya jangan pintas fakultas, saya dari bioteknologi. Saya kan biasanya belajar tuh kayak ya pangan-pangan gitu lah ya. Terus di sini tadi kayak Bapak sempat bahas, kita nanti kayak bakal ngebahas kayak misalnya pengetahuan yang ada di masyarakatnya intinya ya. Terus kayak misalnya kenapa orang-orang suka menggunakan kelapa hijau sebagai obat gitu ya. Nah itu berarti apakah ini ada hubungannya dengan kayak pangan fungsional gitu-gitu Pak? Ya bisa dihubung-hubungkan. Bisa dihubungkan gitu ya. Ya bisa dihubung-hubungkan. Kemarin tuh ada yang penelitian S3-nya itu tentang makanan tradisional Kongo. Itu terserah dari peneliti. Nah, tentunya seperti kelapa hijau lah, ini
eh, kalau di etno itu ada kajiannya namanya kajian emik. Emik itu pengetahuan masyarakat. Mengapa kok dari dulu itu kelapa hijau itu bermanfaat. Nah, kemudian dari segi etik, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi pengetahuan air kelapa itu mengandung apa? Nah, ini yang selalu kalau di penelitian apa namanya etno itu ada emik dan ada etiknya itu. Etiknya itu ilmiah. Nanti kalau tidak digabung kan jadi lucu ya. Tapi kalau biasanya itu ada yang dosen-dosen tertentu itu kalau sebuah makanan itu ya mestinya harus ada kajian ilmiahnya gitu ya. Isinya apa sih? Kalau kita makan soto, makan rawon ya, itu kira-kira isinya apa saja sih? Mungkin ada kluwek, ada berambang, ada bawang, kemudian ada dagingnya. Nah itu porsinya di dalam satu porsi makanan itu berapa kalori dan sebagainya. Ini kalau kita kaitkan dengan ilmiahnya ya, segi etiknya. Inilah. Nah, kemudian kan mahasiswa ada yang Pak saya tradisional saja Pak, ya monggo. Ya ini kita mempelajari keseluruhan. Nah, kemudian bagaimana untuk mempelajari masyarakat itu? Nah, ini masyarakat itu mempelajarinya dengan wawancara. itu biasanya ya. Makanya di tulisan saya di sini itu ada namanya pendekatan yang kualitatif. Pendekatan kualitatif itu pendekatan yang berdasarkan dasarnya wawancara dengan masyarakat. Nah, masyarakat itu masyarakat siapa? Nah, tentunya tergantung daripada penelitian yang dilakukan gitu ya. Ada kita mau penelitian terhadap masyarakat tradisional. Jadi itu nanti sebagai pewawancara itu adalah masyarakat tradisional. Nah, bagaimana wawancaranya? Ya, pertama ya wawancara bebas itu ya. Kita wawancara bebas. Kalau ngomong-ngomong itu wawancara bebas. Biasanya kita kalau kuliah langsung itu kita belajar omong-omong dengan masyarakat gitu ya. Kita bawa ke lapangan, jadi kita nganu. Mari kita pergi ke lapangan untuk berlatih wawancara gitu dengan masyarakat biasa. Ngomong-ngomong, kita ngomong bebas, ngomong terbuka tentang materinya apa yang mau disampaikan dengan wawancara. Apakah dengan wawancara itu cukup dalam sebuah penelitian? Boleh juga. Boleh cukup wawancara, boleh. Nah, ada juga wawancara itu yang wawancara terstruktur. Nah, maksudnya wawancara terstruktur itu kita membuat daftar pertanyaan. Kita kadang-kadang kalau di lapangan akan kita bawa ke lapangan, kalau kita nggak bawa catatan kan ya lucu gitu ya. Kalau sekarang adik-adik yang canggih itu sudah pakai rekaman ya. Ini misalkan kita ngomong bebas, kemudian direkam di lapangan itu bisa juga gitu ya. Jadi omong-omong bebas, omong-omong terbuka. Kalau yang semi struktural
itu kita menyiapkan daftar pertanyaan. Nanti di dalam penelitian itu biasanya kalau di lapangan itu saya bawa untuk adik-adik persiapan daftar pertanyaan ya. Nanti kita tanyakan beberapa masalah yang ada di lapangan. Ini daftarnya ya sama mungkin umur berapa lah kan gitu ya. Kan sudah disiapkan. Namanya siapa, umurnya berapa, anaknya berapa. Ini dalam satu kakak biasanya kan ada yang anaknya 10 lah, itu ditulis saja anaknya 10. Kemudian nomor kakak pendidikan. Nah itu setelah di situ itu nanti baru di bawahnya ada daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu bisa menanyakan misalkan pertanian gitu ya. Misalkan salah satu pertanyaan, Pak, yang ditanam itu jenis apa saja. Nah itu. Nah, terus yang paling disukai kalau di wilayah Bapak itu misalkan jagung. Jagung varietasnya apa saja, Pak? Panennya berapa kintal dalam 1 hektar? Nah ini kalau pertanian ya. Kemudian kalau jagung itu digunakan untuk masak apa saja? Digodok, digoreng, dibakar, dibuat kue. Nah ini kan daftar pertanyaan ya yang akan dilakukan di lapangan biasanya gitu. Supaya kita tidak lupa. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang sering digunakan di dalam sebuah riset, yaitu tentang yang pertama kualitatif. Nanti yang kuantitatif akan saya jelaskan depan itu ya. Yang kualitatif ya gampangannya kita wawancara bebas, wawancara terbuka, wawancara semi struktural itu yang kalau kita melakukan sebuah pendekatan, memang saya sangat senang sekali itu kalau membawa mahasiswa ke lapangan, jadi tidak teori gitu ya. Kalau seperti saya ini kan teori gitu, nanti wawancara terbuka ya, seperti apa sih wawancara terbuka itu? Nah itu kalau langsung di masyarakat ngomong-ngomong dewi kan, ya seperti ini, ya, itu lebih enak. Nah kemudian kalau kita melakukan wawancara, itu siapa yang mau dilakukan wawancara? Pertama, ya masyarakat umum boleh. Artinya informan umum. Bisa juga informan kunci ya. Nah, informan kunci itu orang-orang yang ahli. Ya. Ahli atau orang yang berpengaruh. Misalnya kalau kita melakukan wawancara di lapangan itu kan ketemu Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah, Pak Sekretaris Desa, kemudian Pak Dukun. Nah, ini kita pegang dulu sebagai informan kunci. Karena informan kunci itu nanti akan menjelaskan anak buahnya yang pinter. Misalnya informan kunci akan memberikan penjelasan kepada anak buahnya. Ini yuk ahli dukun. Nah ini ahli dukun Pak Sentono misalnya. Ini ahli dukunnya. Kalau ahli persalinan, misalkan ahli persalinan ini Bu Tumina, ini ahli persalinan. ini kita wawancarai persalinan seperti apa, kemudian modelnya seperti apa, nanti obatnya seperti apa, dan sebagainya.
ini informan. Jadi nanti ada informan kunci, ada informan umum, ada informan khusus. Kalau kita dengan kalau di Tengger itu ada namanya dukun pandita. Ini menjadi kunci. Nah itu kalau kita biasanya tidak biasanya kalau saya ke sana itu membawa orang yang bisa mengantar saya, itu ada juga orang yang bisa mengantar kemana-mana. Misalkan saya mengambil Pak siapa itu, oh dia pintar, kemudian ngantar kemana-mana gitu ya. Oh ini tempat dayang, ini tempat rekreasi, ini tempat kuburan, ini tempat hutan, larangan, ini tempat ini biasanya ada penunjuknya yang penunjuknya itu apa ya namanya? Lupa ya. Ya ini sebagai penunjuk jalan juga, penunjuk jalan lah gampangnya. Ini biasanya ada seperti itu. Nah, kemudian di buku-buku itu, di buku-buku atau di penelitian mahasiswa, baik itu S1, S2, S3 itu menggunakan purposive sampling. Artinya purposive sampling itu artinya orang-orang yang pintar gitu ya, yang dianggap pintar atau yang disepakati pada waktu kita melakukan pemilihan informan itu, oh ini yang pintar ini, ya itu purposive sampling. Kemudian ada juga yang orang mengatakan bola salju. Bola salju itu sebenarnya ada bola pertama, kemudian digelindingkannya itu nanti mencelok kemana gitu ya. Itu namanya bola salju. Sebenarnya intinya itu kalau di desa itu Pak Lurah menunjuk. Nah, menunjuk itu biasanya sih pinter-pinter, itu namanya purposive sampling. Ini ahli pertanian, ini ahli ritual, ini ahli dukun bayi, ini ahli ikan, ini adalah ahli pertanian, ahli peternakan dan sebagainya. Ini hal seperti itu. Nah, perlu dicatat juga kalau di lapangan itu, kalau di lapangan yang agak jauh itu ya perlu persiapan ya. Kita melakukan perjalanan itu perlu persiapan juga. Kalau di hutan itu persiapannya ya makan gitu ya. Bawa kue kering sama minum. Jadi kalau di hutan Kalimantan yang pernah saya lakukan itu, saya membawa tembakau karena takut kalau kena nyamuk malaria. Ini yang pernah saya lakukan karena penelitian kami juga di Kalimantan. Ini kemudian sangu duit itu ya jelas ya. Ya ini kalau kita ke lapangan. Kalau kita yang dekat-dekat itu, kalau musim sekarang nggak pakai mantel nggak apa-apa. Tapi kalau musim-musim hujan itu kita bawa mantel, bawa payung. Kalau kita ke lapangan ya. Kemudian kalau di lapangan itu ada tempat untuk berteduh apa tidak, atau mungkin ada hotelnya atau mungkin ada losmennya. Tapi kalau kita ke Tengger sekarang itu sudah enak sekali. Kalau zaman dulu itu sulit.
tapi sekarang sudah ada banyak homestay. Jadi enak sekali kita sama dengan Lencer. Kalau etno itu kita wawancara dengan masyarakat, ya sudah, nggak perlu bawa makanan, di sana banyak makanan. Banyak makanan. Ya makan nasi ya ada, makan nasi padang ya ada. Ya itu kalau kita ke lapangan yang mudah gitu ya, ke lapangan yang sulit itu kita persiapan. Termasuk juga buku ya, buku maupun biasanya kalau zaman dulu itu kita pergi ke Alas Purwo. Ya. Mahasiswa itu senang sekali kalau pergi ke Alas Purwo. Nah di sana sudah kita sudah pesan makanan, jadi dimasakkan gitu, enak ini. Tinggal jalan-jalan makan. Ini tapi sudah sekian tahun itu tidak pernah ke Alas Purwo. Ya. Ini pokoknya kita bertahun-tahun itu perginya ke Alas Purwo terus. Karena Alas Purwo itu alas yang gawat ya. Kita senang yang gawat-gawat nih kelihatannya gitu. Nah, kalau sekarang itu dengan aturan kehutanan itu kita tidak boleh membawa spesimen. Nah, ini repotnya. Kalau dulu kalau masih aturannya masih enak itu kita bawa spesimen banyak itu bahkan kita bawa bis gitu ya. Bawa banyak, tapi sekarang dilarang. Nah, mungkin alternatifnya kita pakai voucher. Pakai voucher itu pakai kantong kecil-kecil lah untuk menyimpan spesimen sedikit. Karena kan untuk tidak boleh membawa spesimen itu yang aturan dari kehutanan, dinas kehutanan yang ada simaksinya. Nah ini cerita lama bertahun-tahun karena kalau Bu Rodi Pak Lukman itu kan murid saya jadi murid saya yang pinter-pinter gitu ya. Kalau saya kan sudah mau pensiun jadi tidak belajar lagi. Nah, yang belajar adalah adik-adik. Nah, itulah voucher itu ya. Voucher itu membawa spesimen sama catatan lapang. Ini menjadi penting ya. Kalau kita ke Alas Purwo, kita sudah pesan makanan, sudah nggak lapar lagi. Kalau kita ke Ngadas, itu banyak homestay. Di Alas Purwo pun sudah ada homestay-nya, jadi kita tinggal masuk. Cuma hati-hati banyak monyetnya. Ya. Kalau di Ngadas itu dinginnya setengah mati gitu ya. Mungkin kalau kita di Ranupani itu sama dengan di Wonogiri itu lebih dingin lagi di Wonogiri. Oh di mana? Di Ranupani lebih dingin lagi, ini harus membawa baju tebal. Bisa sampai 0. Kalau tidur di Ranupani itu cukup menantang ya. Tapi untuk anak-anak muda ya sangat suka sekali. Nah ini sebagai pendahuluan saya ya. Untuk kali ini, mungkin nanti untuk minggu depan saya ngasih kuliah latihan kalau yang kuantitatif itu ya satu atau menggunakan rumus UPS atau menggunakan rumus ICS gitu ya saya sedikit supaya bisa berlatih lah. Nanti ada beberapa jurnal yang penelitian etno itu seperti ini gitu ya. Ya biasanya anak-anak mahasiswa itu Pak saya pakai pendekatan dua-duanya ya kualitatif ya kuantitatif. Pakai kuantitatif saja boleh, pakai kualitas saja boleh, dua-duanya boleh.
ya kita bebas saja untuk melakukan sebuah riset. Jadi mungkin nanti untuk minggu kedua itu saya masih cerita ya, ngedabrus saja ya. Saya tak ngedabrus sambil nanti saya kasih contoh itu, tak kirim hitungnya kayak gini gitu ya. Kayak nanti tapi nanti untuk yang ketiga barangkali bisa diskusi atau kita bisa presentasi gitu ya, adik-adik ya, tentang jurnal apa yang bisa dimanfaatkan. Ya, banyak sekali jurnal etno itu. Ada etnobotani, ada etnosologi, ada etnomedicine. Ini yang saya bimbing sekarang itu etnomedicine, itu obat-obatan yang ada di Probolinggo itu. Itu untuk yang S2 gitu ya. Ya boleh saja monggo, nanti pendekatannya pakai kualitatif dan kuantitatif monggo. Jadi sebetulnya penelitian etno itu enak, keluyuran saja, kita keluyuran, mencatat, lencer. Cuma sekarang itu repotnya PPKM itu loh, waduh. Itu yang saya kemarin penelitiannya di Situbondo dengan orang fisika itu, waduh, ini masuk Probolinggo itu kan ditutup. Maka saya mau ke Situbondo gitu ya. Ini untung supirnya itu pinter ya. Supirnya busuk-busuk kemana-mana itu. Saya manut aja. Wah, ini nanti kalau pikiran saya itu kalau disuruh kembali ya kembali. Nah kemudian untuk tidur itu saya juga kemarin itu bingung juga ya, tidurnya di mana gitu. Karena di mana itu, Situbondo itu kemarin ada yang banyak terkena COVID itu ya. Waduh, saya takut sebetulnya. Tempat kosnya itu sekitar itu di Jangkar. Nah, ini mungkin ada yang dari Situbondo ya. Ini ada kecamatan Jangkar gitu. Ini yang kemarin itu karena ini dekat pantai atau dekat dengan kapal itu apa namanya, itu banyak yang terkena COVID karena yang dari mana-mana. Itu saya, nah untung ada mahasiswa yang wilayah sana itu yang kami kemudian tidur di Taman Nasional Baluran itu yang di sini agak aman gitu ya. Kalau tidak saya kayaknya takut juga. Memang resiko sebuah riset itu kalau situasi seperti ini ya. Mungkin adik-adik mungkin nanti penelitiannya nganu aja di dekat rumah aja yang paling enak. Karena dekat rumah kan kita sudah tahu gitu ya, sudah tahu lokasi. Nah dulu itu ada mahasiswa yang, Pak, saya kalau sering-sering ke lapangan itu juga takut juga gitu ya. Oh iya. Terus gimana caranya? Caranya pakai api ya wawancaranya itu. Ya tidak apa-apa, pakai api. Itu lebih apa namanya? Tapi akhirnya juga anak-anak ya lulus juga gitu ya. Lalu yang penting ada nomor-nomor HP-nya, apa namanya, informanya itu ya, informanya pakai HP. Nanti sekali kita lihat prosesinya, misalkan prosesi adat, kemudian kita tidak jalan ke sana, kita pakai HP aja, caranya juga bisa. Ya. Nah ini untuk mengatasi beberapa masalah situasi yang seperti ini. Nah, karena dosen-dosen yang tua yang bermasalah itu kan banyak meninggal juga. Mulai yang fisika itu malah yang muda itu malah
Tidak ada itu ya. Ini Pak siapa itu ya. Saya pas di situ Bondo, penelitian di sana, di telepon ini juga anu ya, kita harus hati-hati. Ya. Ini adik-adik di rumah apa di kos atau di mana? Di rumah, Pak. Rumah. Enak ya. Kelihatannya ada yang minum barang itu. Ada yang minum, ada yang makan ya. Ini keluar dulu makan ya, tidak apa-apa. Ini kan ya situasinya seperti inilah gitu ya. Kita berusaha semaksimal mungkin ya kita mungkin untuk sementara itu ya kita hari ini nanti tolong dibaca-baca, nanti beberapa saya kirim lagi materi yang kuantitatif supaya nanti ngitungnya gini loh untuk penelitian gitu ya. Ya, kalau tadi saya cerita tentang wawancara ya wawancara bebas, wawancara terbuka, wawancara semi struktural ya, tidak masalah gitu ya. Nanti kalau kesulitan karena terjadi pandemi ya pakai HP gitu ya. Ini kita buat luas lah gitu untuk sebuah riset, toh kita juga tidak mengurangi dari keilmuan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk kuliah hari ini. Mungkin kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mungkin bisa baca-baca buku-buku etno. Nah, buku etno itu sebetulnya di jurusan ada itu Koton gitu ya, itu yang saya pegang gitu ya, buku Koton. Tapi karena situasi tidak bisa ke pustakaan ya, itu ya pokoknya ditulis aja buku Koton gitu aja nanti. Nah, kemudian pakai internet itu bisa banyak jurnal-jurnal etnobotani bisa dipelajari sendiri. Ya, sambil pelajari sendiri. Kita tutup hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, tadi Bapak sempat bilang mau kasih materi ya, itu lewat mana? Apakah ini udah ada Google Classroom-nya atau gimana? Soalnya saya belum masuk. Saya kirim lewat Mbak Elsa ya. Nanti biar disebarkan ya. Elsa, ini apakah ada grupnya? Saya juga belum masuk grupnya soalnya. Oh belum ya. Nanti saya tanyakan ya ke Mbak Elsa kalau nanti tolong disebarkan ke teman-teman gitu ya. Baik, Termasuk nanti jadwalnya gitu. Pak izin bertanya, untuk sesinya melewati siang atau bagaimana nih Pak? Isi apa ya? Mbak Elsa. Bisa menghubungi Mbak Elsa. Ada enggak Mbak Elsa ini? Iya Bapak, ini saya izin bertanya tadi untuk persensinya. Ya. Berarti bisa di-share di teman-teman gitu ya. Materi